Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumadil Hasan. Di dalam video ini saya akan menjelaskan tentang UTS yang telah diberikan dosen saya dan jawaban-jawabannya. Pertanyaan pertama yaitu pengaruh perkembangan teknologi perkantoran terhadap keefektifan dan keefisienan dalam pekerjaan kantor. Dengan adanya perkembangan teknologi ini akan sangat memudahkan atau membuat keefektifan dan keefisienan dalam pekerjaan kantor, dikarenakan para pekerja dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan cepat dan menghemat waktu. Salah satu contoh teknologi perkantoran yang dapat digunakan yaitu teknologi informasi seperti telepon, komputer, dan lain-lain. Dalam teknologi informasi ini, perusahaan atau kantor dapat memberikan informasi atau mengakses informasi-informasi serta dapat menyimpan informasi-informasinya. Pertanyaan yang kedua itu jelaskan manfaat dari kantor virtual. Dengan adanya kantor virtual akan memberikan peluang bagi para pekerja untuk bisa bekerja dimanapun dan kapanpun. Dan dengan adanya kantor virtual ini akan menghemat uang atau menghemat biaya, dikarenakan tidak ada kantor secara fisik, hanya membutuhkan komputer, HP, dan lain-lain. Sehingga perusahaan tidak perlu mengontrak sebuah kantor atau membangun sebuah kantor. Yang adanya kantor virtual ini juga bisa untuk menghemat waktu, dikarenakan para pekerja tidak perlu lagi melakukan perjalanan dari rumahnya ke kantor karena sudah bekerja secara online di rumah. Yang ketiga itu ada beberapa jenis mesin kantor. Pertanyaan yang pertama dari nomor 3 ini itu saya akan menguraikan dari fungsinya. Berdasarkan fungsinya, teknologi perkantoran ini terbagi dalam beberapa. Yang pertama yaitu digunakan untuk menghimpun data, contohnya mesin penjilid dan stapler. Yang kedua itu digunakan untuk pemisah seperti mesin pemotong kertas. Yang ketiga itu digunakan untuk mencatat data, contohnya seperti mesin dikte. Yang keempat itu untuk mengolah data seperti mesin hitung. Yang kelima itu untuk menggandakan data seperti fotokopi dan printer. Yang keenam itu untuk mengirim data seperti telepon, HP, komputer, dan lain-lain. Yang ketujuh untuk mengaman dan menyamankan data seperti kipas angin dan air conditioner. Yang ke-8 itu untuk mengontrol karyawan atau kantor seperti CCTV dan mesin presensi. Yang kedua, saya akan menjelaskan mesin kantor berdasarkan tenaga penggeraknya. Berdasarkan tenaga penggeraknya, mesin kantor ini digerakkan dalam dua cara, yaitu secara manual, yaitu menggunakan tenaga manusia secara langsung atau secara murni. Contoh mesinnya itu mesin pelubang kertas yang membutuhkan tenaga manusia tanpa adanya bantuan lain. Yang kedua itu digerakkan dengan cara menggunakan listrik, tapi sedikit menggunakan tenaga kerja. Contohnya itu mesin fotokopi. Dengan menggunakan mesin fotokopi harus adanya tenaga listrik. Tanpa adanya tenaga kerja, mesin fotokopi tidak akan dapat bergerak atau beroperasi secara langsung. Pertanyaan nomor 4 itu cara pengoperasian dari mesin penghancur dokumen dan mesin laminating. Yang pertama saya akan menjelaskan untuk mesin penghancur dokumen. Untuk mesin penghancur dokumen, yang pertama kita harus menyiapkan kertas atau dokumen yang akan dihancurkan. Yang kedua kita akan menyiapkan memisahkan paper clip atau staples yang ada pada dokumen. Yang ketiga itu kita masukkan kertas atau dokumen tersebut kepada mesin, lalu tekan on pada mesin pemotong. Setelah selesai menekan tombol on, mesin akan bergerak, dan setelah selesai kita harus menekan lagi tombol off untuk mematikan
mesin pemotong kertasnya. Lalu kertas-kertas yang sudah hancur itu dibuang atau dibakar. Yang kedua itu ada mesin laminating. Untuk cara pengoperasian mesin laminating ini itu pertama itu kita hidupkan mesin laminating dengan menekan tombol off, tombol on. Setelah mesin hidup, diberikan kira-kira 10 menit untuk 10 menit dulu untuk bisa memperlancar pekerjaan kita nanti. Yang kedua itu pilih kecepatan sesuai dengan keinginan kita. Selanjutnya itu letakkan item yang akan dieliminasi di mesin, dan untuk menjalankan mesin kita akan menekan tombol run, dan untuk menghentikan kita akan menekan tombol stop jika sudah selesai. Untuk pertanyaan nomor 5 yaitu bila ada sebuah kertas dalam mempunyai 100 hentakan, bagaimana kita cara mencentring untuk kata Universitas Negeri Padang, yaitu dengan cara pada 100 lembar kertas hentakan ini, cara pengambil centringnya itu dengan membagi 100 hentakan tersebut, maka akan didapat 50 hentakan. Lalu 50 hentakan ini akan dijadikan sebagai titik tengah. Kalau kita akan membuat sebuah kata seperti kata Universitas Negeri Padang kita harus menghitung berapa buah huruf dan spasinya dan menggabungkannya. Dan pada kata Universitas Negeri Padang ini terdapat 23 huruf dan 2 spasi. Jadi didapat bahwa 25 dibagi 2 itu 12,5, yang mana kita akan menghitung 12,5 menghitung pada rata kanan dan rata kiri. Dapat dicontoh rata kanan dan rata kiri. Jadi kita akan memulai pada hentakan yang ke 37,5 dan akan berakhir pada hentakan yang ke 62,5. Untuk pertanyaan yang ke-6 itu ada pertanyaan tentang pendapat kita terhadap mesin tik manual untuk pendapat kita terhadap mesin tik untuk menunjang perkantoran pada saat ini. Menurut pendapat saya, mesin tik kedudukannya di antara mesin-mesin kantor lain pada masa sekarang sudah tergantikan dikarenakan mesin tik mempunyai banyak kekurangan. Salah satu kekurangannya itu mesin tik, cara menggunakan mesin tik ini sangat susah dan sangat perlu ketelitian untuk memasukkan data, kalau tidak akan membuang tinta dan kertas. Yang kedua itu mesin ketik akan memberikan kemisingan kepada dalam kantor ataupun luar kantor. Yang ketiga itu tidak adanya efisien lagi menggunakan mesin ketik, karena mesin ketik ini susah untuk dibawa kemana-mana dan sudah bisa digantikan dengan contohnya seperti laptop dan handphone. Sekian hasil jawaban dari saya. Apabila ada kesalahan mohon ditanggapi di tombol komen. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya